nama TNI Standar, NIM 18 13 64 023, Prodi D4 Teknik Otomasi Industri 2018. Saya Ade Adila Amalia, lulus 1364 D4 Teknik Otomasi Industri. Halo, perkenalkan nama saya Lucy Agustina dengan NIM 18 13 64 018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Karlina, NIM 18 13 64 031 dari Prodi D4 Teknik Otomasi Industri. Sebelumnya, di sini kami telah melakukan wawancara terhadap seorang entrepreneur muda, yaitu Anissa Nur Afifah. Adapun tujuan kami dalam melakukan wawancara terhadap seorang entrepreneur yaitu untuk mengetahui siapa dan bagaimana seorang entrepreneur belajar berwirausaha dan menjalani usaha di dunia nyata. Dan semoga menjadikan motivasi bagi kami untuk menjadi seorang entrepreneur di kemudian hari dan dapat menambah network atau relasi sosial dan bisnis bagi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragang merupakan sentra industri kerajinan kulit di Kota Garut yang letaknya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 328, Kota Wetan, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sentra industri kreatif ini memproduksi berbagai olahan bahan dasar kulit, mulai dari tas, sepatu, jaket, sabuk, dompet, hingga aksesoris lainnya dengan bahan baku dasar kulit. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang sentra kulit yang bernama Anissa Nur Afifah. Tahun ini beliau baru menginjak usia 22 tahun. Anissa Nur Afifah adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang industri kerajinan kulit. Saat ini beliau memiliki brand yang bernama Daisy Letter. Sebelum menjalani usahanya yang sekarang, selama kecil beliau gemar mendalami berbagai jenis usaha, dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama hingga sekarang yang usianya menginjak 22 tahun. Dengan letak toko yang strategis dan penjualan online, beliau bisa meraup omset hingga ratusan juta per bulannya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan sedikit membagikan pengalaman dalam mewawancarai salah seorang pengusaha yang menurut kami adalah seorang pengusaha muda yang sangat inspiratif yang telah berhasil menjalani usahanya. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila terjadi kendala atau gangguan terhadap video karena kendala sinyal. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuli Karlina dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, D4 Otomasi Industri. Sebelumnya di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Kang E, Teh Lucy, sama Teh Ade. Di sini kami mau mewawancara. Sebelumnya, mohon maaf Teh, udah mengganggu waktunya. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Teteh. Iya Teh. Izinkan kami untuk mewawancara Teteh. Di sini kami mempunyai tujuan, yaitu buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan, di mana tugas ini bertujuan untuk mencari tahu seorang entrepreneur membuat peluang usaha-usahanya. Kayak gitu. Sebelumnya terima kasih buat Teteh buat meluangkan waktunya. Sebelumnya bisa boleh minta izin buat rekam Jimit ini?
buat Handa Bukti. Boleh. Boleh. Makasih ya Teh. Kita langsung aja Teh buat perkenalan dulu dari Teteh atau cerita-cerita sedikit. Apa sih pengalaman Teteh gitu dalam usaha ini kayak gitu. Mulai aja ya perkenalan, nama saya Anissa Nur Iya, Afifah. langsung aja. Kedenger gak? Kedengar teh. Kedengar Teh. Nama saya Anissa Nur Afifah. Umur 22 tahun. Kalau pengalaman dari segi usaha apa ya? Kalau usaha sendiri sekarang kan lagi usaha di Garut. Toko kulit, tas, sandal kayak gitu. Kalau itu udah berdiri 4 tahun dari 2017, mungkin dari saya sekitar kelas 3 SMA. Terus dari kelas 3 SMA sekitar 2017 sampai sekarang 2021 ya saya di usaha kulit itu namanya Daisy Letter di Sukaregang. Tapi sebelum saya usaha di kulit, emang saya dari kecil emang suka usaha gitu. Dari SMP itu emang udah suka jualan-jualan kayak gitu, cuman kayak belum diseriusin lah karena masih sekolah kayak gitu. Dan dari SMP itu jualan pulsa, terus SMA kelas 1 saya jualan hijab, dan SMA kelas 2 saya jualan baju gitu. Terus di SMA kelas 3 di 2017 saya udah langsung fokus ke usaha kulit itu, Daisy Letter di Garut, sampai alhamdulillah sampai sekarang udah maju 4 tahun, mau ke tahun ke-5 sekarang gitu. Kalau usaha kayak gitu sih. Ya, alhamdulillah ya Teh. Ya. Berarti Teteh menjalani usaha ini emang dari dulu gitu ya Teh. Udah seneng ke usaha kecil-kecilan kayak gitu ya Teh. Iya, dari dulu sih, dari SMP emang udah suka jualan. Boleh langsung aja ya untuk di sini juga Teh Yuli gak sendiri gitu buat wawancara Teteh. Ada teman-teman juga yang lain, ada Kang E, Teh Lucy, sama Teh Ade. Boleh buat langsung ke Kang E. Teteh, terima kasih buat waktunya. Suara saya kedengaran nggak semuanya? Kedengeran. Untuk tadi sih sebenarnya kita pengen mengetahui terlebih dahulu Teh untuk usaha Teteh itu yang bergerak di bidang mana saja. Tetapi alhamdulillah dari saya sendiri sudah mengetahui bahwa masa kecil Teteh sebagai entrepreneur ini tuh cukup panjang ya Teh perjuangannya sampai sekarang punya usaha di Garut. Dari SMP atau dari SD, SMA sudah berani berjualan. Dari ini Teh, saya pengen sedikit bertanya nih, kalau sekiranya Teteh sekarang menjadi entrepreneur tuh kenapa sih Teteh sekarang menjadi entrepreneur, sedangkan untuk orang-orang banyak berpikir lebih baik menjadi karyawan aja Teh daripada menjadi entrepreneur. Untuk itu kenapa Teteh bisa memilih gitu jalan hidupnya untuk menjadi seorang entrepreneur? Paling gitu Teh. Jawabnya kedengeran nggak? Kedengeran Teh. Kenapa bisanya jadi pelaku entrepreneur? Pertama kayak pengen ngebuka lapangan kerja untuk orang sekitar kayak gitu sih. Terus kedua lebih waktu kan, kalau waktu kalau wirausaha itu kan fleksibel ya, jam kerjanya diatur sama kita sendiri gitu, mau jam berapanya kan kita yang ngatur. Terus ketiganya ya saya orangnya nggak mau diatur gitu, maksudnya kayak pengen punya aturan, maksudnya kayak nggak bisa tuh kerja misalnya kantoran dari jam 7 sampai jam misalnya pulangnya jam segini gitu. Lebih suka ya fleksibel kalau kerja itu gitu. Jadi ya terus paling utamanya sih ya kayak pengen membuka lapangan kerja untuk orang sekitar lah gitu, meskipun ya belum banyak tapi seenggaknya ngebantu sedikit kayak gitu sih. Kenapa alasan lebih memilih jadi
entrepreneur daripada karyawan. Oh, oke Teh. Jadi alhamdulillah punya banyak rezeki dan bisa mengaplikasikannya ke orang-orang Dan banyak kita ya Teh ya. nggak banyak tapi Iya. sedikitnya kayak gitu. Membuka peluang juga untuk karyawan-karyawan yang baru ya Teh. Kayak gitu. Untuk selanjutnya kan tadi Teh dirinciin ya Teh untuk masa kecilnya Teteh dari SMP, dari SD juga pernah jualan atau pernah usaha sebelum menjalani ke dunia letter Teh kulit ya Teh ya. Boleh dirinciin nggak Teh apa aja sih Teh usaha-usaha yang sebelum ke kulit ini, apa aja sih Teh jualan usaha-usaha yang telah Teteh lakuin sebelumnya gitu. Kalau SMP itu jualan pulsa. Kalau waktu SMA jualan hijab, emang kerudung kayak gitu. Kelas 1, kalau kelas 2-nya itu jualan baju muslim, terus tapi sempat waktu itu SMP kelas 8 kalau nggak salah, antara kelas 8 kelas 9 jualan tas, tapi dulu kan masih reseller kayak gitu kan, ngambil dari orang lain kayak gitu, belum punya modal sendiri lah gitu, ngambil dari orang lain, ada keuntungan disimpan ya lumayan buat nambah-nambah jajan kayak itu, karena kan waktu itu SMP SMA kan kita pasti banyak kemauan lah gitu, terus kayak lalu minta ke orang tua, jadi buat ya dulu sih mikirnya buat sehari-hari kayak gitulah, buat jajan, nama-nama jajan. Cuman kalau dari segi usahanya macam-macam sih, pernah dari tas, tapi tasnya bukan tas kulit ya, kayak tas gendong sekolah, terus jualan pulsa. SMA baru jualan hijab sama jualan baju muslim, tapi sempat terhenti di kelas 2 SMA sih, jadi nggak terlalu difokusin, kayak selingan aja kayak gitu. Oke Teh, berarti ya, alhamdulillah gitu kita lebih keduluan sama Teteh dari sebelumnya. Teteh dari SMP sudah kepikiran gitu mau jualan, apalagi kita dulu sebelumnya cuma ya main aja atau cuma nongkrong atau cuma ya sebatas cari ilmu aja gitu tanpa memikirkan untuk kedepannya bagaimana, sampai Teteh terpikiran dari dulu nggak mau nyusahin orang tua aja Teh. Alhamdulillah terbuka jalannya sampai sekarang. Mangga untuk selanjutnya dari saya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari yang lain. Dari Teh Lucy, mangga. Ya, baik. Makasih, Ei. Terdengar suara saya? Benar. Terdengar. Nah, oh, banyak banget ya, Teh Anissa, sebelumnya. Apa jenis yang dijualin. Nah, kita penasaran juga kenapa Teh Anissa sekarang fokusnya di letter gitu. Apa ada alasan tersendiri? Kenapa fokusnya di kulit? Karena pertama kan kalau kita mau usaha, kita kan harus tahu dulu lah jenis usaha kita itu mau kayak gimana, terus kayak produknya apa, kualitasnya kayak gimana. Dan sementara saya di kulit ini pertama kan emang orang tua saya dari nenek udah ke kulit kan, udah turun-temurun, tapi dia di bidang jasa, terus kayak ya kayak gitu sih gitu. Kakak-kakak saya juga di toko, jadi seenggaknya saya udah tahu gitu produk kulit itu, ya tentang perkulitan itu udah paham lah, udah tahu gitu gimana kualitasnya, gimana prosesnya, gimana produksi dan segala macamnya udah paham gitu. Jadi kayak ya udah gitu, fokusin yang udah kita tahu, yang udah kita ngerti, dijualin kayak gitu. Kalau kenapa ada di bidang kulit, karena udah paham betul lah gitu tentang kulitnya kayak gitu. Terus kebetulan yang keduanya kan saya produk perempuan kan, jualannya kayak sandal cewek, tas cewek, jadi kayak lebih cocok gitu, lebih cocok ke sayanya gitu, kayak buat ngejual-jualnya. Karena kan sebelumnya juga dari SMA jualannya kan kayak hijab, terus baju muslim, ya perempuanan lah kayak gitu. Dan sekarang kenapa di kulit? Pertama karena udah paham tentang perkulitan, kedua terus tentang emang di toko tentang ini sih perempuan semua gitu, kayak cewek, sandal cewek kayak gitu sih. Ya, baik. Yang poinnya berarti karena udah sangat tahu tentang kulit ya. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, dari Teh Anissa nih, buat kita yang baru mau terjun ke bidang usaha, apa ada pesan atau nasihat buat orang-orang yang baru terjun ke dunia entrepreneur?
kalau misalnya buat orang-orang yang ini pengalaman saya pribadi sih, kalau misalnya kalau mau usaha gitu terus kayak pemula, yang pertama kita kayak mulai aja dulu. Maksudnya mulai aja dulu itu kita nggak perlu misalnya harus nunggu A, harus nunggu B, harus nunggu C biar usaha kita baru maju usaha kayak gitu. Yang penting kalau usaha itu usaha dulu aja. Terus kayak kalau misalnya ada kekurangan, kalau misalnya ada kita kurang modal atau apa yang kayak gitu, hal-hal kayak gitu bisa ke atasin di tengah perjalanan kita usaha. Kita bakalan tahu kok usaha kita itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi jangan dulu sempurna, jangan nunggu dulu sempurna baru kita usaha, tapi mulai aja dulu misalnya dengan modal pas-pasan, dengan kekurangan biaya ini biaya itu, ya mulai aja dulu gitu. Apalagi kan sekarang mungkin di mahasiswa ya gimana ya, maksudnya kayak bisa harus membaca peluang gitu. Misalnya kalau lagi musim hijab, ya kalau peluangnya bagus ya lakuin dulu aja tanpa mikirin harus misalnya profitnya kecil, misalnya ngambil keuntungannya kalau hijab dari segini jangan dulu mikir ke sana. Yang penting kalau mau jualan dulu aja, karena kan dari yang sedikit kalau kita tekun, kalau kita kerja keras, kalau kita ya bersungguh-sungguh ya bisa jadi gede gitu. Jadi jangan menyepelekan keuntungan yang kecil gitu. Rata-rata kan kalau sekarang kayak gengsi jualan, jangan gengsi gitu, karena emang kalau jualan buat pemula yang emang berdarah dulu, kita kayak ya sulit dulu pasti gitu, nggak semuanya serba enak gitu. Jadi kayak jangan putus semangat, terus jangan gengsi kita ngambil keuntungan kecil, jangan gengsi buat nawarin gitu, karena dari yang kecil kan kita bisa jadi gede kayak gitu. Jadi pokoknya ya mulai aja dulu lah gitu. Karena menurut saya, karena saya ngerasain kalau misalnya kalau dari jalan kita tahu gitu bisnis kita itu mau dibawa kemana, kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang harus dilebihin dari keunggulan yang bagus itu gimana gitu. Karena nggak ada gimana ya, kalau bisnis itu masalahnya itu nggak ada di buku, tapi bisnis itu masalahnya itu ada dari pengalaman. Kalau misalnya kita bangkrut dan kita bangkit, ya kita bangkitnya ada sama pengalaman gitu, nggak bangkit dari nol lagi kayak gitu sih. Kalau buat pemula lebih dikuatin lagi aja mental sama tekadnya. Ya. Baik, makasih untuk jawabannya. Buat pertanyaan selanjutnya, dari sebagai entrepreneur nih, apa kita harus punya keahlian khusus yang khususnya yang harus dipelajari biar kita tuh nanti kedepannya lancar gitu dalam usahanya? Keterampilan khusus kayak gitu ya? Iya. Kalau misalnya keterampilan khusus ya paling pelaku usaha itu ya harus gimana ya, harus kreatif gitu, harus inovatif, harus aktif juga. Karena kan kalau usaha itu bersaing apalagi saya di kulit yang targetnya yang berdarah-darah, misalnya kayak pasar gitu. Jadi harus benar-benar kreatif, terus kita juga aktif membaca peluang. Misalnya kayak minggu ini lagi ramenya apa gitu, kita harus kejar. Terus harus kreatif juga, harus ya di media sosial, atau kayak harus bisa memanfaatkan media sosial yang kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak aktif, kita nggak kreatif, itu udah ketinggalan aja sama pesaing kita kayak gitu kalau usaha. Ya, untuk selanjutnya dari saya cukup. Untuk selanjutnya mangga dari Teh Yuli. Baik, makasih Teh Yuli. Sebenarnya jadi siapa ini Teh Anissa udah masih muda gitu, udah sukses dalam karirnya. Mau tanya dong Teh sedikit, menurut Teteh apa sih itu kunci kesuksesan sebagai entrepreneur gitu Teh? Mau tahu kuncinya itu apa gitu?
apa ya, kalau kunci kesuksesan, tapi belum sukses banget ya, masih ngejar juga sama. Iya teh. Cuman kalau misalnya usaha itu ya harus, kalau kunci kesuksesannya pertama ya harus kerja keras. Terus kerja keras juga nggak cukup sih, kita juga harus bermain cerdas juga kalau di lapangan gitu. Tapi kan karena kerja keras sama kerja cerdas juga belum tentu besoknya kita langsung berhasil. Belum tentu besoknya kita profitnya jadi gede, belum tentu pendapatan kita tiba-tiba berapa puluh juta gitu kan. Perlu waktu juga, perlu ikhtiarnya juga, jadi harus ada ikhlasnya juga kan ketika kita udah berikhtiar, ketika kita udah bersungguh-sungguh kan harus tetap berdoa juga, jadi harus ikhlas. Jadi hasilnya gimana Allah yang nentuin, yang penting kita udah kerja cerdas, kerja keras, sama kerja ikhlas sih menurut saya. Bukan berarti pasrah juga sih, tapi tetap gitu, kerja keras, kerja cerdas harus, tapi harus ikhlas dijalaninnya kayak gitu. Karena kan usaha itu ketidakpastian yang tinggi gitu, kita nggak tahu gaji kita per bulan berapa, karena kan omset kita turun naik, apalagi di pandemi kayak gini gitu, semuanya nggak pasti gitu, profit kita bakalan berapa, pendapatan kita berapa. Jadi kerja keras, kerja cerdas, sama kerja ikhlas ngejalaninnya. Makasih teh. Oh iya, buat pasti dong ya teh, kayak di bisnis ini teteh banyak relasinya nih, kayak dari banyak relasi kayak gitu. Terus apa sih artinya relasi bagi teteh sebagai seorang entrepreneur kayak gitu teh? Kalau misalnya relasi pasti penting ya, relasi di usaha itu pasti penting. Karena apa? Karena kan maksudnya usaha itu kita kayak mengembangkan usaha itu butuh waktu, butuh motivasi gitu kan. Nggak langsung kita berhasil. Terus kan kalau misalnya kita punya relasi yang satu frekuensi gitu, kita kan bisa nambah. Nah, kita ada masalah kan kita bisa dipecahinnya bareng-bareng kalau kita punya relasi. Terus kayak kita bisa bertukar pendapat gitu. Selain itu kan kita juga misalnya relasi itu bisa difungsikan juga buat ajang promosi untuk menaikkan brand kita atau usaha kita. Jadi relasi itu emang harus banget sih kalau dalam usaha kayak gitu. Banyak manfaatnya, salah satunya mungkin untuk menaikkan brand kita kayak gitu, penjualan, dan biar punya lingkungan yang enak aja kalau kita punya relasi yang satu frekuensi. Untuk ya, makasih teh jawabannya. Untuk selanjutnya dari Yuli ada pertanyaan, gimana sih teh cara ngembangin relasi itu, kayak sekarang nih lagi pandemi kayak gini, bagaimana apa cara ngembangin relasi yang dari teteh dalam pandemi kayak gini teh, kan susah gini ya, kayak gini tuh kayak bingung gitu, mau gini mau gitu. Mungkin teteh punya pendapat lain. Kalau relasi ya lagi di pandemi ya emang susah sih, cuman kalau saya pribadi tetap komunikasinya tetap dijaga. Terus kayak sekarang kan meskipun nggak bisa tatap muka, tapi kan ada WhatsApp gitu, jadi memaksimalkan kalau dalam pandemi kayak di WhatsApp kayak gitu. Terus ya komunikasi harus baik, silaturahmi harus baik gitu. Terus apa ya, kalau untuk mengembangkan itu sih, kalau saya pribadi sama relasi-relasi ini lagi sih, justru di pandemi emang lebih dieratkan lagi, tapi baik sosial media gitu. Kalau ya mengembangkannya kayak gitu. Kalau di pandemi beda kan sama dulu gitu, kita bisa ketemu, kita bisa kayak ngobrol. Tapi sekarang kalau seringnya itu saya tetap meskipun nggak bisa ketemu di WhatsApp harus terjaga gitu, jangan sampai putus ya, karena justru yang menyelamatkan usaha kita itu relasi di era pandemi seperti ini. Iya teh. Jadi harus
intinya komunikasi yang baik aja gitu ya teh, jangan sampai yang baik, iya, jangan sampai kecolongan gitu ya teh. jangan sampai terputus. Sama Iya. kita juga kalau membangun relasi harus gimana ya, harus low profile, harus rendah diri gitu, jadi jangan sombong kalau pengen relasi kita banyak gitu, sama ya berhubungan baik dengan manusia lah, kita kan manusia nggak boleh gitu sih. Baik teh, terima kasih teh informasinya. Buat selanjutnya bisa langsung ke Teh Ade. Oke, terima kasih Yuli. Maaf untuk Teteh dan teman-teman, izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena saya sedang kondisinya lagi tidak sehat. Ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Kan seperti yang kita tahu semua, kalau misalkan usaha Teh butuh modal uang, itu Teteh dulu gimana gitu cara ngedapetinnya? Dulu kalau misalnya dulu sih jadi reseller dulu. Jadi reseller kan kita nggak perlu ngeluarin uang. Ya yang penting kita kayak promoin gitu kan. Pokoknya dari hijab, dari tas, sama dari baju muslim itu nggak punya modal sama sekali. Seller aja udah gitu, mempromoin barang orang, terus kejual, kita punya keuntungan di tabungin. Caranya itu ngambil di kulit, saya nggak punya modal, cuma waktu itu ada lahan doang, ambil dari orang lain, yang modalnya itu pasti dikembaliin ke orang lain, baru gitu. Namanya kita tabung buat modal kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada modal, jadi kita ngambil barangnya dari orang lain dulu gitu, terus baru deh si keuntungan uangnya itu kita tabungin buat modal kita sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada modal. Cuman tahun ke-6 bulan ke-6 baru punya modal sendiri dari hasil ngumpulin keuntungan dari awal buka kayak gitu. Oh gitu ya Teh, baik. Jadi itu diputerin gitu ya modalnya Teh ya? Diputerin karena emang kalau untuk awal-awal kita nggak bisa ngambil dulu keuntungan kalau nggak punya modal. Kita puterin dulu aja ke barang lagi sehingga kita punya modal sendiri gitu. Jadi ya nggak bisa gaya-gayaan dulu kalau usaha gitu, karena orang-orang bilang usaha enak ya banyak uang ya. Kalau kita ngerintis dari nol mah sebenarnya kalau nggak ada keuntungan yang bisa ambil gitu. Kita puterin lagi ke modal sehingga kita bisa punya modal sendiri dari keuntungan kita gitu. Oke Teh, jawabannya bagus sekali. Saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Boleh Teh diceritain kalau nggak keberatan pengalaman mungkin yang tidak terlupakan, bisa pengalaman baik atau pengalaman yang ya terburuknya gitu dalam menjalani bisnis di kulit ini gitu. Kalau pengalaman terburuk kayaknya bukan cuma saya, semuanya juga pasti 2020, mau pelaku usaha, mau karyawan, mau tenaga medis, kayak ada COVID langsung kayak ada petir gitu ya, kayak nggak pernah bayangin sebelumnya. Mungkin itu kayak ya dari 5 tahun usaha pengalaman yang kadang berharga gitu kan. Maksudnya kita bisa belajar dari pengalaman itu, cuman itu ya benar-benar kayak gak jalan kayak. Terus kan emang kalau saya kan di Sukaregang itu kan pariwisata ya banyaknya gitu, karena kan kerajinan kulit Sukaregang Garut ciri khasnya kayak gitu, yang tiap minggu itu biasanya banyak bis gitu, banyak orang yang dari Jakarta, Bogor, Depok ya, sekitaran Bandung suka main ke Garut, dan tiba-tiba pariwisata COVID kan gak boleh, ya biaya lainnya yang harus kita bayar gitu. Tapi kan di sana justru mental usaha, mental kita pelaku usaha kan
lagi diuji juga kan, nggak mungkin kita kayak main tutup aja, karena banyak orang di belakang kita mungkin yang perlu gaji, perlu ini gitu. Jadi emang benar-benar waktu pandemi kemarin ya harus bisa bertahan gitu, bisa bertahan. Harus bisa lagi biar gimana caranya harus ngejar biar ada pemutaran keuangan gitu, biar karyawan tetap dapat gaji, nggak apa-apa owner nggak dapat keuntungan juga, yang penting kan kita bisa menutupi semua ini semua pembayaran, maksudnya kayak uang gaji mereka gitu biar bisa kebayar gitu. Tapi emang dari sana kan mental kita pelaku usaha jadi kayak ngerti gitu, kayak aduh berat tapi harus dijalanin sih gitu. Dan tapi kita kalau udah ngelewatinnya kayak sekarang kan udah baru 1 tahun, lebih gimana ya lebih menghargai lah dari kegagalan itu, benar banyak pengalaman gitu untuk sekarang ya, kayak gitu sih. Kalau perjalanan nggak kelupakan tuh itu sih pas kita ngerasain usaha di pandemi di corona kayak gitu, karena kan benar-benar bukannya nggak ada pemasukan, emang nggak ada orang gitu ke toko kayak gitu, dan pemasukan ada ya pemutarannya sedikit, sedangkan biaya operasional yang lain kan harus ditutupinya banyak. Jadi harus benar-benar bisa bertahan, harus bisa membaca peluang kayak gitu sih. Ya baik Teh, ini pertanyaan tambahan dari saya di luar konteks teman-teman. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi Teteh selama berbisnis di bidang ya kerajinan kulit ini, apa ya Teh, tantangan terbesarnya gitu bagi Teteh? Kalau tantangan terbesar banyak sih ya, banyak tantangan banget. Tapi sebenarnya sih kalau 4 tahun ini tantangan terbesarnya baru ngerasain ya gimana ya, banyak sih tantangannya, cuman dijalaninya kalau saya sih kalau usaha di kulit apa ya, tantangannya ya itu maksudnya kayak setiap ada masalah atau saya tuh kalau usaha apa ya, tantangannya itu ini sih setiap ada masalah itu, kalau saya kan sebenarnya banyak sih, setiap hari itu banyak tantangan gitu, cuman dia apa ya, karena kan usaha itu saya itu hobi ya, usaha itu hobi gitu, jadi setiap ada tantangan jadi jalanin aja kayak gitu. Jadi sekalipun tantangannya itu terbesar ya udah gitu jalanin, dan apa-apanya ya banyak gitu. Maksudnya selama 4 tahun tantangan mungkin dari karyawan banyak yang ini tuh banyak gitu, cuman karena dijalanin aja nggak diambil pusing gitu, karena kan kalau usaha permasalahan atau tantangannya itu kan emang harus dijalanin aja, action aja kayak gitu kan. Maksudnya kita jangan dipikirin, karena kalau dipikirin itu bukan nambah kita tantangannya beres gitu. Jadi kalau misalnya usaha ada tantangan ya dikerjain aja gitu. Dan selama ini tantangan terbesarnya apa ya paling tantangan terbesarnya kemarin sih ngelewatin masa-masa ini usaha di pandemi, itu sih tantangan terbesarnya, karena sebelumnya masih aman-aman aja, masih aman terkendali gitu. Cuman pas tantangan terbesar menurut saya selama saya usaha itu berjualan di kala pandemi yang benar-benar di luar dugaan lah, siapa yang mau gitu usaha di sekitaran ada virus kayak gitu. Sementara kan saya kerjanya gimana harus bertatap muka dengan orang gitu, harus ketemu sama orang gitu sih kalau saya pribadi. Baik Teh, jawabannya sangat-sangat memuaskan dan bagus banget, sangat menginspirasi buat saya dan teman-teman yang lain. Izin untuk menyimpulkan ya Teh ya, dari semua yang Teteh ceritakan,
kalau mau berwirausaha itu langsung aja gitu, jangan banyak mikir, dijalanin aja dulu, langsung action aja. Meskipun modalnya belum ada, tapi kerjasama dulu sama orang lain ya teh ya. Dan habis itu nanti diputerin modalnya lagi untuk keberlangsungan bisnisnya. Selanjutnya juga jangan pantang menyerah, terus berusaha. Itu yang saya tangkap. Mungkin teman-teman lain mau nambahin gitu. Mau nambahin juga, kalau sekiranya memang dari awal punya usaha, meskipun hal itu masih kecil, menurut saya itu juga menjadi peluang yang baik untuk kedepannya. Apalagi kita sebagai umat manusia juga bermanfaat untuk orang sekitar, dan alhamdulillah Teteh sebagai entrepreneur di sini juga punya rezeki lebih untuk bisa memajukan ataupun memberikan lowongan kerja untuk semuanya. Kita kalah intinya sama Teteh kalau dalam hal wirausaha, dan kami pun masih belajar untuk sekarang dan nanti kedepannya juga bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Dari saya segitu, dari yang lain ada pesan-kesannya apa lagi? Atau dari Teh Lucy atau Teh Yuli? Dari aku cukup. Dari Yuli? Mungkin dari saya. Yuli, Gimana Yuli? Ya teh, cukup bagus banget jawabannya. Mantap, lanjut deh. Mantap. baik, ini teh mau izin untuk mendokumentasikan foto dulu untuk laporan kita. Siapa nih yang mau? Siapa sih dokumentasi? Di aku nggak ada fotonya. Sinyalnya jelek. Oke, cuma aku aja deh. Kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Sok bergaya semuanya. 1, 2, 3. Oke, ntar dulu. Lagi ya. 1, ada yang bisa on cam deh. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Oke, sudah deh. Baik, terima kasih untuk Kang E yang udah mendokumentasikan. Terima kasih juga Teh Anissa ya namanya, atau Teh siapa Teh panggilannya. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk kita di jam-jam istirahat. Minta maaf banget. Dan apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan Teh dari teman-teman maupun saya sendiri, kami meminta maaf. Dari kami cukup. Oke teman-teman, selamat tadi teman saya telah menjelaskan mengenai tujuan video ini, siapa targetnya, mengapa dia, serta isi dari wawancara kita kelompok. Nah, kita tidak lupa juga nih berdiskusi untuk melakukan apa saja sih poin-poin atau kesimpulan yang telah kita dapat dari wawancara ini. Berikut kita menyimpulkan dalam 4 poin teman-teman. Yang pertama, niat dan motivasi. Kenapa niat dan motivasi teman-teman? Karena pada dasarnya beliau pun mengatakan bahwa kita untuk memulai entrepreneur atau untuk memulai sebuah usaha perlu adanya niat wirausaha yang kuat serta dorongan motivasi yang penuh untuk bisa menjalankan segala rintangan yang ada di dunia wirausaha tersebut. Yang kedua, mulai dulu aja, di mana beliau telah mendiskusikan, beliau telah mengetahui, dan kita bisa lebih tahu pengalaman apa saja yang telah beliau lakukan selama menjadi entrepreneur, di mana ketika kita
kita sudah mengetahui apa letak dari kesalahan ataupun apa hal yang perlu dievaluasi, maka itulah titik terang di mana seorang entrepreneur jangan patah semangat dalam menjalani segala halnya dalam berwirausaha. Maka mulailah dulu. Nah, 2 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Kesimpulan selanjutnya adalah kita sebagai mahasiswa sebaiknya menanamkan mindset berwirausaha, yaitu kreatif, inovatif, dan aktif. Mindset kreatif maksudnya adalah kita selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Selanjutnya, mindset inovatif yaitu menggabungkan antara ide baru dan ide lama sehingga menghasilkan solusi yang baik. Terakhir adalah kita harus tetap menjaga relasi dengan para pelaku usaha ataupun kepada para pembeli kita. Untuk para pembeli kita bisa menyediakan Google Business sebagai feedback buat kita untuk masukan kita ke depannya. Sedangkan untuk para pelaku usaha ataupun mitra-mitra yang telah bekerja sama-sama kita tetap melakukan kontak lewat sosial media ataupun kontak lainnya. Baik, hanya itu yang bisa kami tampilkan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila banyak kata-kata, penyampaian ataupun hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan, kekurangan-kekurangan, maka kami mohon maaf. Berwirausaha artinya kerja keras, dimana kerja keras yang ikhlas tidak akan membuatmu kecewa selama kalian menghargai sebuah proses. Sebuah proses tidak akan sulit itu, teman-teman. Ketika kalian lakukan, kerjakan, tuntaskan, dan poin terakhir, bertanggungjawabkan. 4 hal itu yang akan menaungi teman-teman dalam menjadi seorang entrepreneur. Demikian video ini, akhir kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.